sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakati fid darin amin. Rubbama waratati dzulamu alaika liyu'arrafaka qadra man nabi alaik. Jadi ini bab mengenai adanya zulmah, kegelapan berupa kelalaian kita, dosa-dosa kita, kezaliman kita terhadap diri sendiri. Kenapa itu muncul? Jadi kalau dalam bahasa hakikat, ya az-zulam, kegelapan itu hakikatnya datangnya dari Allah. Itu bahasa hakikat. Jadi iman kepada takdir, khairuhu wa syarruhu minallah. Nah, itu. Karena itu masuknya di dalam rukun iman, dan al-iman itu fil qalb, di hati. Artinya menurut bahasa hati, az-zulam itu minallah. Nah, karena itu beliau menyebutkan kadang-kadang Allah melimpahkan, mendatangkan kegelapan berupa al-ghaflah, wasyahawat, wal ma'asi, ya, di dalam dirimu, katanya. Apa? Liyu'arrafaka qadra man nabi alaik. Ini untuk memberikan pendidikan sebenarnya kepada kita, dikenalkan betapa agung dan besarnya anugerah Allah kepadamu. Jadi kalau manusia itu bagus terus, diam-diam dia mikir, sebenarnya anugerah Allah itu seberapa besar ya kepadaku. Tiba-tiba begitu. Dia nggak pernah bersalah sejak kecil nih. Oh, kamu pengen tahu kadar agungnya anugerahku. Dimaksiatkan ini orang. Itu. Ya, seperti siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di surga indah. Untuk melihat kadar agungnya anugerah Allah di surga, kamu harus masuk di wilayah gelap, yaitu bumi. Nah ini apa? Cara kita menyikapi sebenarnya. Menyikapi betapa sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ya, itu kalau baik ya itu memang
semuanya anugerah dari Allah. Kalau buruk bagaimana? Itu cara Allah mendidikku. Jangan sampai keburukan membuat kita putus asa, membuat kita lalu terpenggal istiqomah kita, membuat kita menjadi suudzon nanti kepada Allah. Kenapa Tuhan si A, si B, si C kok kau ciptakan jadi orang soleh misalnya, padahal sama-sama makan nasi itu, saya kok tidak itu. Ada satu protes dulu, seorang petualang ceritanya, petualang spiritual itu pokoknya dia mencari sesuatu yang menurut dia dianggap kebenaran sejati, muter dari kiai ke kiai sampai gendeng ceritanya begitu. Suatu ketika nyampe lah ke sana, di dekat pelosok Kediri sana ada seorang kiai di daerah Sumber Deringu sana. Maaf, kebetulan kiainya itu invalid. Begitu nyampe di sana, diajak makan bersama-sama, udah protes ini si santri ini, Pak Kiai, terus terang saya protes kepada Allah, katanya gitu. Kenapa Pak Kiai bisa menikmati hubungan dengan Allah dengan nikmat dan indah, saya kok tidak? Gitu. Saya marry dengan Kiai ini, katanya begitu. Apa jawab si Kiai ini? Kamu ini goblok, katanya gitu. Kenapa kamu tidak iri pada invalidku ini? Pada pincangku ini? Kok kamu irinya pada kenikmatanku dengan Allah? Katanya. Wah, ya sudah kelepek dia. Nah, oleh karena itu cara husnudzon tetap kita terhadap cobaan, penderitaan, kemudian hal-hal bahkan termasuk dosa kita yang sudah berlalu, kita harus tetap husnudzon kepada Allah. Ya Allah, dosa kemarin itu ternyata engkau sedang mendidikku. Buktinya hari ini saya lebih dekat kepadamu dibanding sebelum aku berdosa. Saya bisa remuk redam hatiku di hadapanmu Allah. Kemarin ketika belum berdosa, biasa-biasa saja saya ibadah. Sholat ya, sholat gitu aja. Nah, ini cara kita merespon terhadap masa lalu, ya, bukan masa depan. Ya, jangan sampai Anda, Tuhan enaknya aku kepingin dekat denganmu melalui pintu dosa. Wah, itu loro kabeh. Kalau nggak percaya, tanya aja kepada orang-orang yang sedang bertobat di penjara. Itu pada tobat sebagian. Wah, itu dia. Tapi kan di penjara. Gitu. Jadi ini adab kita merespon. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu bahwa ini Allah memberi pendidikan kita. Apa hikmahnya Allah menciptakan dunia pada kita? Dunia yang berubah-ubah, yang menipu, yang memperdayai kita, yang membuat kita ini stres setiap hari. Ini dunia ini ada hikmah loh, ini ada hikmah. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu kepada kita dalam diri kita? Pasti ada hikmah yang luar biasa.
Kenapa Allah menciptakan setan? Ya. Nah, tiga hal ini kan menjadi sumber zulumat, kegelapan-kegelapan. Oleh karena itu ya membuat kita lebih zuhud kemudian, ya, membuat kita lebih zuhud dengan dunia. Begitu juga kita berjuang melawan diri kita sendiri. Setan, terus menerus aku waspadai sebagai common enemy, musuh bersama. Wah, ini kan gambaran mengenai cara Allah menyempurnakan kita. Di mana? Di tempat paling gelap. Jadi dunia ini limbah dari seluruh ciptaan Allah, limbahnya namanya dunia. Ya. Nah, setiap hari kita punya limbah, kita keluarin. Nah, itu dunia itu sebenarnya. Itu dunia. Nah, cuman orang berburu katanya. Bahkan banyak orang nggak kepengen mati-mati. Enak ini tenggelam dalam limbah ini. Nah, ini Bapak sekalian agar manusia itu tidak sombong misalnya. Ada orang itu ahli ibadah, tim sombong dia. Aku lebih suci dari kamu loh. Wah, kapan-kapan dimaksiatkan oleh Allah nih orang. Aduh, ternyata aku juga nggak suci. Ya gitu. Supaya untuk inilah. Kadang-kadang Allah mendidik kita itu supaya ya tidak sombong, tidak takjub diri, tidak merasa lebih dari yang lain, dijegelek nih oleh Allah. Jadi dengan begitu apa? Manusia akan terus melihat, menjenguk dirinya. Ya Allah, aku kemarin itu bagus, taat, mahabbahku mulai tumbuh. Tiba-tiba aku berdosa. Rupanya ini caramu mendidik diriku agar aku mengenal siapa diriku sebenarnya. Kalau aku melihat diriku yang sesungguhnya tak lebih dari seonggok kegelapan. Maka Nabi Adam bermunajat, Rabbana dzalamna anfusana. Ya. Dan munajat yang seperti itu di mata Allah sungguh indah. Ketika seorang manusia mengakui dirinya i'tiraf, mengakui dirinya, siapa diriku sebenarnya Tuhan, enggak lebih dari kegelapan. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni, menghapus kegelapan ini, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati, lanakunanna minal khasirin, aku pasti masuk bagian dari limbah tadi. Ya, jadi itu diucapkan Nabi Adam ya ketika habis berbuat salah. Habis berbuat salah. Makanya kita tidak boleh nyukurin, syukur, walat kamu salah ini. Gak taunya dia sedang ditakdirkan oleh Allah untuk salah, diberi pendidikan luar biasa. Dan betapa banyak orang yang kembali kepada Allah dengan begitu kuat akibat bersalah. Akibat bersalah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
eh, ini gambaran tentang sehari-hari kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Kita ini sedang menuju kepada Allah, oleh Allah diberi piranti alat fasilitas. Tapi namanya piranti alat fasilitas ini sebenarnya ya tetap alat, bukan tujuan. Nah, sepanjang itu menjadi tujuan, tumbuh rasa cinta pada tujuan tadi, itu awal cobaan. Ya, awal cobaan. Maka Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak itu bisa menjadi cobaan, fitnah. Ya. Kapan? Ketika kita mulai mencintai. Nabi Ibrahim mulai cinta sama Ismail, sembelih, katanya begitu. Kanjeng Nabi mulai seneng Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, langsung Jibril datang. Ini besok meninggalnya dipenggal, yang ini diracun. Nah, gitu. Jadi itu bagian kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana? Ya kita ditugaskan, dititipi oleh Allah untuk anak-anak kita itu supaya dia mendapatkan pendidikan, lalu menjadi anak yang soleh, solihah, hidupnya manfaat dunia akhirat. Nah, bukan untuk ditempatkan di sebuah istana, lalu kita kenang, dan seterusnya. Hal yang sama harta juga begitu. Silahkan Anda menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya, tapi jangan dicintai. Lihatlah yang tersembunyi di balik harta. Caranya begitu. Oh, ada Engkau Allah, ada asma'mu, ada af'almu, ada sifatmu. Lalu Anda punya harta segudang, tidak menjadi hijab antara diri kita dengan Allah. Karena yang dilihat yang tersembunyi. Ketika kita melihat yang tersembunyi, wujud yang tampak akan sirna. Itu yang membuat sirnanya rasa cinta kita kepada harta tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhnya Kanjeng Nabi ini ya, idza aradallahu bi'abdi khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil ukhra wa yadurruhu wa yasir wa basyarahu bi'uyubi nafsi. Ya, kalau Allah itu menghendaki hambanya kebaikan, jadi berkali-kali saya sampaikan agar seluruh kebaikan yang sudah maupun yang akan kita lakukan ini semuanya dari Allah. Jadi kita mulai beribadah itu bukan menjalankan kewajiban, bukan mencari pahala, tapi lebih mensyukuri karena sudah. Sudah diberi pahala, sudah diberi anugerah, jadilah kita beribadah. Tanpa anugerah dan balasan yang mendahului tadi, kita nggak bakal beribadah sama sekali. Alhamdulillah, Engkau takdirkan sholat isya, ya Allah. Habis itu, alhamdulillah, Engkau memberi aku sholat rawatib. Malam dikit lagi, alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan aku tahajud, Engkau beri anugerah tahajud, witir, sholat hajat, sholat taubat. Yang penuh alhamdulillah kita ini, mestinya begitu. Baru Anda tidak lagi
meraba-raba. Gitu. Tidak lagi meraba-raba. Anda datang kepada Allah dengan hati tersenyum, penuh syukur. Bukan hati penuh beban. Penuh beban itu gimana? Nagih Gusti Allah. Tuhan, aku sudah tahajud. Apa ini gantinya? Ditagih Gusti Allah. Kita kayak debt collector aja. Itu. Ya. Jadi ini sisa waktu kita. Ini yang terbuka betul hati kita ini. Jangan sampai menghadap Allah dengan hati tertutup. Apa hati yang tertutup? Hati yang tertutupi oleh sejumlah kepentingan tadi. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang dikehendaki bagus oleh Allah, maka zahadahu fid dunya. Di dunia ini hatinya zuhud, hatinya yang zuhud. Ya, pikirannya tetap bekerja, beraktivitas. Hatinya zuhud. Bagaimana? Pelan-pelan setiap hari diistighfari, ya Allah. Ini kok nempel lagi dunia ini. Astagfirullahaladzim. Asalnya kita mengistighfari dosa kita. Sekarang naik. Mengistighfari kealpaan, ghafalat kita yang ada di hati. Karena tidak merasakan kebersamaan dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Aku kok bersama dunia terus ya. Bersama khayalan-khayalanku ya. Astagfirullahaladzim. Nah, maka orang bertobat itu dulu pernah ya, awal-awal saya review lagi at-taibin. Orang bertobat itu ada 3. 1, makomnya makom taubat. Nah itu watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Nah ini kelompok orang mukmin, umumnya orang beriman. Ada al-inabah. Kalau ini taubat anidzunub, dari dosa, ya, dari dosa, taubat namanya. Kalau ini taubat dari ghafalat, kelalaian-kelalaian kita kepada Allah. Tiap hari banyak lupanya kita dengan Allah. Ya Allah. Maka di Al-Quran, man khasyar rahman wa ja'a biqalbin munib. Hatinya yang munib, yang inabah. Ya, hatinya. Tuhan, aku kembali kepadamu. Aku takut kehilangan Engkau, Tuhan, di sini. Nah, ini taubatnya para ulama, para sholihin, para sufi itu di sini. Ya, sekali dia tidak ingat kepada Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, hatiku meleng kemana ini tadi? Aku lagi minggat darimu Tuhan, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini tobatnya. Nah, sekarang tobatnya para nabi dan rasul. Itu disebut al-aubah. Di Quran disebutkan ni'mal abdu innahu awwabin. Ini menggambarkan tentang Nabiullah Ibrahim. Sebaik-baik hambaku yang mendapat nikmat adalah awwab. Awwab itu juga kembali. Kembali kalau ini dari ghafalat, ini dari amma siwah. Dari segala hal selain Allah. Ya. Itu para nabi kalau hatinya kok ada selain Allah, astagfirullahaladzim. Nah, begitu.
termasuk amma siwah itu dirinya sendiri. Rumongso bisa taubat, wah itu malah ditobati ya. Para nabi dan rasul kalau rumongso bisa taubat, ya Allah aku merasa bisa taubat, ya astagfirullahaladzim. Kalau kita kan enggak gitu. Umat Kanjeng Nabi diberi makom seperti ini luar biasa. Anda pun bisa menanjak dari at-taubah menjadi al-inabah menjadi al-aubah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kadar anugerah ini oleh Allah kadang-kadang dibuka melalui hilangnya anugerah tadi. Maka malam ya'rif qadrun ni'ami biwijdaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha. Siapa yang tidak mengenal anugerah Allah melalui wujud nyata anugerah tadi, maka oleh Allah dikenalkan anugerah itu melalui apa? Dengan cara dihilangkan anugerah tadi supaya kroso, ya, supaya terasa. Jadi mungkin Anda di rumah punya uang receh, biasanya dilempar gitu. Ini begitu Anda nggak punya duit sama sekali, Anda cari itu uang receh. Saya punya uang receh dulu di mana ya? Gitu. Hanya untuk Allah mengenalkan, betapa bermaknanya itu uang receh. Karena itu kita ini harus banyak-banyak bersyukur terus agar Allah itu mengenalkan nikmatnya melalui wujudnya nikmat. Sehingga dengan cara apa? Kita memandang Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Nah, kalau kita memandang terus Al-Mun'im, kita itu akan bersyukur terus-menerus. Jadi itu. Nah, dari sini seseorang kadang-kadang lalu mulai menghitungkan nikmat Allah itu nggak bisa terhingga. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nggak bisa menghitung nikmat. Sekarang gimana cara kita mensyukuri nikmat? Kalau nikmatnya Allah nggak terhingga, supaya berimbang nih. Ya tetap saja nggak bisa. Maka suatu saat Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah, ya Tuhan, bagaimana aku mensyukuri nikmat-nikmatmu? Bulu rambutku yang tumbuh ini saja, mensyukuri ini aja nggak habis-habisnya. Satu saja. Wah, apalagi berapa? Ini soal rambut ini ya. Satu saja yang tumbuh setiap saat ini ada nikmatmu. Aku nggak mampu mensyukuri ini. Bagaimana yang lain-lain? Dijawab oleh Allah. Ini luar biasa. Hai Musa, cukuplah kamu tahu bahwa semua itu datangnya dari aku. Itu sudah merupakan syukurmu kepada aku. Nah, manusia tidak mau bersyukur kepada Allah karena dia melihat nikmat itu datang dari dirinya, dari karyanya, dari prestasinya, dari usahanya selama ini. Tidak pernah dilihat dari Allah. Sulit dia bersyukur. Tapi kalau kita itu, ya Allah terima kasih ini semua darimu. Itu syukur kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini syukur yang tiada batas, ya. Seperti juga sabar juga tiada batas. Ya. Enggak ada. Oh, sabar kan ada batasnya, Pak. Enggak ada. Syukur enggak ada batasnya juga. Karena itu syukurnya enggak boleh diincerit-incerit katanya. Ntar saya syukur lagi deh itu.
besok syukur lagi nikmat, nggak bisa, syukur terus. Nah, maka Allah memberikan bahasa, mendidik kita bahasa syukur itu, bunyinya bahasa ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai Allah mengajarinya seluruh pujian, alhamdulillah, seluruh pujian. Seluruh pujian. Kita selama ini kan kenal ada hamd, alhamd, pujian makhluk kepada makhluk, pujian makhluk kepada khalik, pujian al-khalik kepada makhluk, pujian Allah kepada Allah. Semuanya lillahi rabbil alamin. Itu milik Allah semua, milik Allah semua. Jadi ini gambaran mengenai kita bersyukur. Bunyinya alhamdulillah, bukan ahmadullah ta'ala, tapi ini Allah mengajari dengan alhamdulillah. Nah, supaya apa? Supaya sebanding. Ini kan karena Rasulullah SAW pernah mengeluh, bukan mengeluh ya, bermunajat, la usni alaika thana'an kama athnaita ala nafsik. Ya Tuhan, aku nggak bisa memujimu selayaknya engkau dipuji. Supaya, nah seperti kepada Nabi Musa tadi, ya supaya, hai manusia, engkau bisa memujiku selayaknya aku dipuji, bunyinya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu begitu. Seluruh totalitas pujian hanya untukmu Allah. Tidak ada yang tersisa. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kisah Nabi, maaf bukan kisah Nabi Musa, kisahnya Nabi Daud alaihissalam, ya, tentang rambut yang merupakan nikmat. Nah, la tudhishuka waridatun ni'am 'anil qiyam bihuquqi syukri fa inna dzalika mimma yahuddu ala wujudi qadarik. Janganlah Anda dikagetkan. Ya Allah, ini kalau lihat nikmatmu yang datang, ini enggak terhingga. Ya, jangan sampai ketika dibukakan kedahsyatan nikmatnya Allah, lalu Anda merasa tidak pantas untuk bangkit bersyukur. Ya Tuhan, lalu aku syukur yang gimana Tuhan ya? Ini engkau ini sudah luar biasa. Jadi untuk apa aku bersyukur? Tetap saja enggak imbang Tuhan, katanya begitu. Fa inna dzalika mimma yahuddu min wujudi qadrik. Itu akan malah menghapus jejak kadarmu sendiri. Justru ya, manusia itu benar-benar bersyukur kepada Allah kalau dia melihat kadar dirinya. Ya Allah, kadar diriku ini enggak berdaya apa-apa, enggak memiliki apa-apa, enggak punya apa-apa. Lah kok rumongso itu bagaimana itu ceritanya? Kata gara-gara rumongso ini loh segalanya jadi enggak beres kemudian. Merasa ini. Oleh karena itu tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udol. Jadi manusia kadang-kadang punya kecanduan menuruti nafsunya terus. Orang diberi nikmat, kalau nggak bersyukur, pasti nafsu yang akan menghabiskan nikmat itu tadi. Wujudnya apa? Ya lupa pada Allah, foya-foya,
ya gembira, wis nggak karuan. Dan pasti nikmat tadi nggak lebih dari istidraj. Covernya saja nikmat, dalamnya bencana, racun, dan seterusnya. Nah, nafsu ini kadang-kadang karena dibiasakan, dibiarkan liar, maka muncul apa yang disebut kecanduan. Seperti masyarakat modern ini, industri nafsu ini digerakkan supaya masyarakat nyandu. Macam-macam kecanduannya. Nah, yang paling buruk kalau kecanduan dosa. Lalu setiap weekend, akhir pekan dipromosikan, oh ini ada acara maksiat di sini, siapa yang mau bayar? Oh banyak, itu. Karena apa? Ini mulai kecanduan, soalnya adiktif. Nah, jadi ini tumbuh namanya daul audol, itu penyakit kronis yang sudah gara-gara tamak kunu halawatil hawa. Dia setiap hari yang terblokir di dalam otaknya sesuatu yang enak-enak aja. Ya, sesuatu yang enak aja. Ini bahaya. Orang jadi manja terhadap nafsu. Gitu. Jadi ini maaf, ada kisah ini. Kisah seorang kiai punya mantu kiai juga. Ini ceritanya. Di daerah saya sana, di daerah Nganjuk sana. Suatu ketika menantunya yang kiai ini, menantunya hebat juga. Mau pindah ke kota. Gitu ya. Mau pindah sama istrinya ke kota, kira-kira memperbaiki nasib atau gimana lah kira-kira ya. Wah, di kota sih. Mertuanya yang kiai ini ngomong, kamu mau pergi ke kota ya? Oh iya, saya kepingin ke kota, mau hidup di kota ini. Oh ya, kamu kepingin membesarkan tinja ya di sana. Itu kira-kira gitulah. Kepingin gede nih iku. Gitu. Jadi sindiran yang luar biasa ini. Ya, itu kalimat yang luar biasa. Ya, akhirnya si menantunya pergi juga ke kota. Karena dia ingat omongan mertuanya tadi, ya di kota dia bikin rumah bagus, ya jadi kiai. Apa yang terjadi? Karena dia mengingat kalimat mertuanya tadi, dia walaupun hidup di kota, kalau pagi dia bawa cangkul dia. Dia nyangkul di sawah, bawa sabit, ini. Untuk melawan itu tadi, cara dia berzuhud, melawan supaya saya pergi hidup di sini ini bukan soal membesarkan tinja tadi. Tapi itu kalimat sangat tajam dan mendalam sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ini obatnya? Orang yang kronis, ini kan karena orang memelihara kepetualangan. Ya, kepetualangan terhadap hal-hal yang enak. Terus berpetualang. Ada orang berpetualang makan kuliner. Mulai dari Banyuwangi sampai Merak, Jakarta sana tahu dia. Restoran apa yang paling enak makan, wah apa itu. Saya punya seorang kawan, kalau ini hobinya makan soto. Soto di mana yang enak? Oh itu rekamannya muncul serat itu. Itu karena dia kecanduan soto ceritanya. Dia udah nggak sampai tua dia kecanduan soto.
Akhirnya dia berpetualang, soto di mana aja yang paling enak dia datangi. Nah, banyak hal itu yang diproduksi oleh hawa nafsu lalu dijadikan komoditas ekonomi dengan iming-iming. Orang tidak ingin kehilangan itu tadi. Nah, obatnya apa ini? Ya, obatnya apa orang yang kecanduan hawa nafsunya ini? Nah, beliau memberi ilaj, terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, la yukhriju syahwata minal qalbi ila khaufun muz'ij au syaukun muqlik. Rupanya nafsu yang sudah adiktif ini, ya, yang disebut tadi yang tamakkunu halawatil hawa, nah, ini namanya sudah edik betul, kecanduan. Satu adalah khaufun mus'iz. Apa khaufun mus'ij? Ketakutan yang mencekam, ancaman yang mencekam. Wah, itu orang seluruh seleranya pasti hilang. Anda lagi seneng-seneng apa saja tiba-tiba ditodong, sudah hilang semua selera. Itu memang karakter nafsu, gitu loh ya. Au syaukun muklik. Jadi syaukun muklik itu kerinduan yang benar-benar mendendam, rindu yang tiada tara. Orang kalau sudah rindu, syahwatnya hilang sebenarnya. Anda cinta yang itu malah syahwatnya hilang. Nafsunya hilang orang. Oleh karena itu oleh Allah dua hal ini khaufun mus'ij diancamkan dengan azab benar, ya, azab neraka. Nah, ini soal nafsu sebenarnya. Kenapa Allah menciptakan neraka? Karena kita punya nafsu. Sebab kalau nggak diancam dengan neraka, nafsu manusia itu wah bandel luar biasa. Bandel. Yang kedua ya al jannatun naim, ya, nikmat di surga itu yang membuat kerinduan kita luar biasa. Lalu kita mulai zuhud, nggak, aduh, ini kalau dibanding surga yang ditawarkan oleh Allah nggak ada apa-apanya. Dua hal ini secara psikologis sebenarnya menjadi pendidikan ilahiyah. Ya. Jadi kalau kira-kira untuk mendidik ini proses kalau yang masih anak sampai 7 tahun masuk kedua, 7 tahun kedua sampai 15 tahun, tiba-tiba anak jadi bandel banget ini. Bandel. Hanya ada dua ini. Dia harus diberi sanksi yang tegas, keras, dan juga harus ada harapan yang bisa membuka masa depan dia, yang membuat dia bangkit lalu meninggalkan masa lalunya. Awalnya harus dari situ. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini rasa takut ya bagi orang awam, takut itu ya takut dari ancaman siksa, itu umumnya orang. Bagi para khawas ya, dari
apa para sufi, dia takutnya naik. Aku takut kalau tidak mengingatmu Tuhan. Ketakutannya luar biasa. Atau sebaliknya, Tuhan, kalau engkau tidak mengingat aku, aduh, gimana nasibku nih? Oh, itu yang paling ditakuti oleh para sufi. Maksudnya begini, para sufi itu ketika berzikir itu kan mengingat Allah. Itu tidak pernah dalam dirinya, Tuhan aku ingin berzikir agar kamu ingat aku. Enggak. Tapi sebaliknya, Tuhan karena ingatanmu padaku terus menerus, enggak pernah putus, aku wajib membalas zikirmu. Maksudnya zikirku ini akibat engkau mengingatku Tuhan. Nah maka derajat zikir kita ini harus naik, ya harus naik. La ilaha illallah. Ya Allah, engkau ini mengingat aku sehingga aku berzikir. Bukan aku berzikir supaya engkau ingat aku Tuhan gitu. Itu dulu. Nah, sekarang naik. Ya, itu Anda akan merasakan indahnya berzikir. Tidak ada sesuatu yang indah kecuali kita sebenarnya sedang diingat oleh Allah soalnya. Diingat dengan seluruh cahaya, anugerah, nikmat, semuanya seperti biorin semua kepada kita. Dibiaskan semua kepada kita. Maka orang sebenarnya ketika menyadari, ketika berzikir itu orang akan fana malahan. Tuhan engkau mengingatku, habis aku kok ingat Tuhan, habis. Kita diingat oleh Allah itu habis. Nah naik lagi derajat makomnya zakirin tadi. Ya Allah sebenarnya yang berzikir itu hakikatnya engkau sendiri. Engkau juga enggak mengingat aku sebenarnya. Kenapa? Karena aku sebenarnya juga enggak ada. Oh enggak ada kok diingat. Kan gitu. Enggak ada kok diingat. Jadi engkau sedang berzikir pada dirimu sendiri. Wallahu khairudz zakirin. Engkau sebaik-baik yang berzikir. Atau wala dzikrullahi akbar. Niscaya zikirnya Allah adalah akbar. Zikir makom paling akbar. Ketika sang hamba menyadari itu dalam zikirnya. Ya, nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kembali lagi kita. Ya Allah, jadi engkau ini yang membuat aku ini efek dari zikirmu. Karena efek dari zikirmu, aku akan song-song zikirmu ini dengan penuh adab, khusyuk, khudur. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bagi khawasul khawas yang paling tinggi, yang paling ditakuti apa? Adalah al-hijab wal qati'ah. Hijab, terhijab dari Allah dan terputus dari Allah. Wah itu mengerikan, mengerikan. Satu detik itu hilang dari Allah. Rasanya itu seperti terlempar beratus-ratus tahun dari Allah itu. Para sufi itu. Nah, kita ini ngaji ini untuk dapat barokah mereka semua. Yang terus menerus connecting dengan Allah tanpa putus. Maka kita ngaji supaya dapat berkahnya. Istilahnya gandol kita ini ya. Gandol terus. Alhamdulillah yang kita gandoli adalah mereka-mereka yang tidak putus dengan Allah. Lah kalau yang kita gandoli sudah putus dengan Allah,
wah iki podo-podo layangan pedot gitu. Orang tenggelam di laut podo-podo nggak bisa berenangnya, saling tolong menolong gimana? Pada tenggelam semua malahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu juga syaukun muqlik, kerinduan yang mendendam itu juga tingkatannya seperti itu. Bagi amatul mukminin yang disebut, yang aku rindukan besok adalah surga, istana, bidadari, asik. Wah, itu blokir yang sudah tertanam pada kalangan umum. Amatul mukminin, umumnya orang beriman. Bagi para sufi, yang disebut al-jannah adalah jannatul ma'rifah. Yang disebut, yang dirindukan adalah ma'rifah terus menerus dengan Allah. Itu bagi para khawasul khawas, para aulia, yang dirindukan apa kemudian? Yusabbihun wa yantazihun, hidup abadi, menyucikan dan mentauhidkan Allah terus, nggak pernah putus gitu. Nah itu, bismillahirrahmanirrahim. Maka disinilah kita dianjurkan, bukan hanya diperintahkan ini, agar rasa cinta kita di balik amaliyah ini agar bersih betul dari ishtirok, ya, dari standar ganda. Ketika kita beribadah, zikir apa saja, wis zikir wis Allah aja, wis dah dilatih begitu. Sholat terutama, sholat cuma 5 menit, khusyuk nggak khusyuk 5 menit rata-rata. Ya mendingan khusyuk aja, mendingan semuanya dilupakan, illallah, kecuali Allah aja. Karena itu wa aqimis sholah li zikri, tegakkan sholat itu untuk ingat kepadaku saja. Udah, ya, bukan untuk yang lain. Kata Allah, iki forum, ini majelis antara kau dan aku saja, hambaku. 5 menit, masuk nggak ganti. Ibaratnya gitulah, ya. Jangan meleng-meleng kemana-mana ketika sholat. Kalau kita belum bisa, ya kita merasa dipandang terus oleh Gusti Allah ketika sholat. Sepanjang sholat, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau melihatku terus nih ya Allah. Sampai Assalamualaikum. 5 menit juga. Ya. Maka dilanjutkan oleh beliau, kama la yuhibbul amalal mushtarak kadzalika la yuhibbul qalbal mushtarak. Al-amal mushtarak la yaqbaluhu wal qalbul mushtarak la yuqbilu alaih. Amal Allah tidak mencintai amal yang ganda. Amal untuk Allah dan untuk dunia. Saya melakukan amaliyah ini untukmu Allah. Terus ada lagi Tuhan, supaya saya dapat rezeki banyak darimu di dunia, fasilitas ini supaya lebih tambahlah. Itu mustarok namanya, ganda, tidak lillahi ta'ala. Kok tak sedekah, kenapa? Biar nggak sial gitu misalnya. Nah, itu ganda itu. Itu ya, apalagi melakukan amaliyah. Wah, saya mau berjuang untuk akhirat, syukur-syukur saya juga dapat fasilitas dunia di balik perjuanganku. Ganda itu. Allah nggak suka. La yuhibbu. Allah nggak suka betul.
Kadzalika la yuhibbul qalbal mushtarak, begitu juga Allah tidak mencintai hati yang ganda. Hati harus utuh untukku, kata Allah. Oh, itu rumahku, itu singgasanaku. Kenapa kau satu, kenapa kamu bikin kandang hawa nafsu, satu lagi kandang dunia, satu lagi kandangnya setan. Nah, situ istanaku, di situ di pojok. Itu tiba-tiba. Manusia itu loh begitu. Aku gak mau terima itu. Begitu juga al-amalul mushtarak la yaqbaluhu, Allah tidak mau menerima amal yang ganda tadi. Begitu juga hati ganda, al-qalbul mushtarak, hati yang ganda, la yuqbilu alaih, tidak bisa menghadap Allah. Aku ini zikir, sholat, ngaji kok nggak bisa hadir ya di depan Allah. Misalnya ada pertanyaan gitu di dalam hati kita. Apa? Oh, hatiku masih ganda. Hatiku memang belum utuh, sehingga nggak bisa menghadap Allah. Allahu wahid, la yaqbalu illal wahid. Allah itu Maha Esa. Dia tidak mau menerima kecuali hati yang tunggal juga. Makanya kenapa ada suratul Ikhlas, ya. Kenapa itu kulhu itu kok disebut surat Al-Ikhlas itu ceritanya? Ya. Di mana wujud ikhlasnya itu? Oh, itu ayat surat tentang tauhid. Nah, qul huwallahu ahad. Ya, pertama Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini memang tauhid. Ya, ini hakikatut tauhid, ini memang di sini. Bunyinya bukan qul huwallahu wahdah, qul huwallahu wahid, bukan, ahad. Ahad itu puncaknya tauhid. Nah, bagaimana kemudian mewujudkan tauhid ini? Orang yang di puncak tauhid, makrifah kepada Allah. Belum selesai itu, belum selesai. Wujudkan tahqiqut tauhid. Apa? Allahus Samad. Hatimu harus pelek, gantung, fi kulli syai', fi kulli hal, ala kulli syai', inda kulli syai', min kulli syai'. Allah, ini mewujudkan tauhid namanya. Allahus Samad itu. Nah, sekarang Allah mendidik kamu supaya Allahus Samad, tauhidmu utuh, ikhlas. Ikhlasnya di mana? Lam yalid wa lam yulad. Ya. Ini ikhlas. Apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tunggal. Sendiri. Datanglah kepada Allah dengan sendirimu. Nggak ada siapa-siapa. Lam yalid wa lam yulad. Kamu tidak melahirkan itu dan kamu tidak lahir dari itu juga gitu. Allah, ini aku saja. Nah, ikhlas itu hanya untukmu saja. Ikhlas itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini hakikat ikhlas. Tak satu pun bisa menandinginya. Maksudnya apa? Kamu bisa ikhlas itu bukan karena dirimu loh ya. Nah, digitukan oleh Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk sampai kepadaku ya harus itu karena aku.
Tak satu pun yang bisa nyambungkan dengan aku kecuali aku sendiri. Mbok seluruh dunia makhlukku ini berikhtiar supaya nyambung dengan aku, nggak bisa. Kalau tidak karena aku sambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini namanya tafsir sufi itu begini ini, ya. Sehingga ini disebut suratul ikhlas. Oleh Kanjeng Nabi, baca, kalau kan perbanyak, kita diperintah mau perbanyak surat ikhlas, falak, an-nas. 3 surat yang diawali dengan kul semua. Ya, kul wallahu ahad. Kul a'udzu binnas. Oh, itu surat yang dahsyat dan tempatnya di urutan terakhir 3 surat itu. Ini puncak perjalanan Al-Quran. Nah, diwujudkan ya. Nah, nih. Baik, ada pertanyaan? Baiklah para Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan. Monggo. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten wae saderengipun. Iki ada pertanyaan yang mengganjal dalam hati. Kita tahu amal itu kita bisa semangat itu karena termotivasi. Dan kita juga tahu bahwa semua orang itu pasti akan merasakan takut ketika menghadapi kematian. Nah, terus nantinya kalau saya nanti di kuburan, terus bagaimana saya sendiri, gitu. Sehingga di situ ada keterangan bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran itu besok di alam kubur itu akan menjadi teman kita. Nah, pertanyaan saya, motivasi itulah yang bisa mendorong atau membuat kita semangat untuk Al-Quran. Padahal menurut kajian yang ini, itu kan bagaimana kok mengganjal dalam hati. Ya, terima kasih. Baik, ada satu hadis berbunyi al-mu'minu mir'atul mu'mini. Ya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Selama ini, saudaraku yang beriman itu cermin bagi orang beriman yang lain. Kan gitu. Itu secara sosiologis, sosial begitu memang bangunan sosialnya. Tapi secara hakiki apa? Al-mu'minu Allah. Allah kan punya asma al-mu'min ya. Al-mu'minul muhaiminul. Itu adalah mir'atul mu'min. Cermin bagi orang beriman. Artinya gini. Atau sebaliknya, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cerminnya Allah yang maha memberi aman. Bagaimana hati kita benar-benar menjadi cerminnya Allah. Nah, begitu juga tadi kalau Anda hadis mengenai bahwa besok Al-Quran itu bisa mensyafaati Anda, gitu, di kuburan jadi teman Anda. Apakah yang di kuburan nanti yang aku setiap hari akan mendengarkan suara kiroat gitu ya? Bukan itu. Maka sesungguhnya Al-Kalim, Sang Maha Kalam,
yaitu Allah. Itulah yang akan terus-menerus mendampingi orang yang di dunia membaca Al-Quran. Al-Kalim, itu kan, itu kalamuhu. Itu kalamnya Allah. Jadi yang mendampingi siapa? Ya sang Al-Kalim. Ya, Al-Mutakallim itu tadi. Allah yang maha berkalam. Makanya ketika kita baca Quran harus suasananya seperti bermajlis dengan Allah, ya. Tunaji wa tukallimuh, kita sedang berdialog dengan Allah. Karena setiap huruf yang kita baca itu Allah langsung menjawab. Alhamdulillah, langsung Allah bikin pengumuman kepada seluruh jagat semesta. Wih, hambaku sedang mengagungkan dan memujiku ini. Baru kita bunyi alhamdulillah doang. Lillahi Rabbil. Wah itu. Wah kalau Allah membuka itu, wah, aduh rasanya, wah kita kepingin berdialog terus dengan Allah rasanya. Membaca Quran. Nah ini gambaran mengenai itu. Jadi apapun yang Anda bayangkan di alam kubur nanti, wah di kuburan itu kotak ini, aku apa sendiri ya nanti, pokoknya ya bukan itu semua, gitu ya. Bukan itu semua. Seperti juga besok di akhirat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Itu mulai alam kubur sampai ke surga. Itu enggak bisa dibayangkan semua. Karena itu jangan terpengaruh kita oleh komik siksa neraka. Gitu ya. Kan ada komik siksa neraka yang gambar orang disiksa itu ditusuk-tusuk begini, lalu tervisual di sini. Itu jangan sampai gitu di kuburan gambar malaikat bawa pentung gitu. Jadi sama juga ya yang dulu saya ceritakan gara-gara kita baca kisahnya Joko Tingkir melawan Kebo Danu, itu gambarnya kebo silat sama Joko Tingkir dipukul kepalanya, lalu yang terbayang, wah Joko Tingkir itu pendekar silat yang melawan Kebo Ngamuk. Padahal kan tidak begitu, itu loh. Wong itu sanepan. Sanepan itu apa ya? Sanepan itu sanepan. Bagaimana Joko Tingkir melawan dirinya sendiri, emosinya sendiri, yang diibaratkan seperti kerbau ngamuk. Wah, itu. Lalu otaknya dipukul kepala, otaknya supaya Tingkir dipukul ya, supaya pecah pikirmu, gitu loh. Kan gitu aja, sehingga kamu bisa mimpin negara nanti, kan gitu. Sumbernya apa? Syair soalnya. Sampai cari di buku, saya mau melakukan penelitian di mana Joko Tingkir dulu berantem sama kerbau. Oh, enggak ada. Di daerah mana ya berantemnya? Jadi itu sanepan. Nah, cuman karena jadi dongeng yang ditulis cerita rakyat, anak-anak mikirnya, wah Joko Tingkir ditambah sinetron. Nah, jadi apapun dunia kubur, dunia akhirat itu nggak bisa divisualkan.
Contoh saya mau bikin film tentang siksa kubur gitu ya, atau siksa neraka, nggak bisa. Kecuali orang barat. Orang barat itu kenapa berpikirnya harus realistis? Karena pengaruh Helenisme. Helenisme itu filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu sangat dominan dan mempengaruhi cara pandang orang-orang Romawi, sehingga Tuhan pun harus divisualkan. Itu loh. Dalam apa? Dalam pribadi si Yesus ini. Sehingga ketika bikin film, seorang nabi harus tampak manusiawi betul, tampak wujudnya ini. Ini pengaruh apa? Materialisme Yunani. Maka ketika ada sebuah film, film Kristiani ini menggambarkan tentang siksa di neraka, ya api yang menjilat, yang ini. Apakah begitu sebenarnya? Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Enggak bisa dibayangkan. Ya, itu sama dengan orang mau memvisualkan syukur. Syukur itu rupanya abang, merah, kuning, hijau, kotak-kotak atau segitiga ya, nggak bisa. Itu. Ridho, ikhlas itu bentuknya kayak apa ya? Nggak bisa. Ada yang lain mungkin? Yang lain, monggo Mas Andis. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yai, tadi Pak Yai terangkan bahwa salah satu Allah beri kebaikan kepada hambanya, cirinya adalah diberi zuhud pada dunia. Ada hadis lain yang menerangkan salah satu cirinya bahwa Allah memberi kebaikan itu dipahamkan dalam perkara agama, yakni yufaqihu fiddin. Nah, maksud dari dipahamkan terhadap agama itu apa, Pak ya? Ya, terima kasih. Baik, menyuridillah bi khairan yufaqihu. Jadi apa yang dimaksud yufaqihu fiddin? Kata-kata faq, yufaqihu beda dengan yu'allimu fiddin. Ya. Kalau yu'allimu mengajarkan pendidikan ini dan seterusnya. Tapi kalau yufaqihu memahamkan agama sampai di dalam hati. Itu yufaqihu sebenarnya. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu baik, dia diberi pengetahuan agama yang benar dan dia amalkan. Maksudnya begitu. Bukan yu'allimu fiddin, tapi yufaqihu fiddin. Nah itu. Jadi bahasa faquha ya, falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Tafaqquh fiddin itu artinya mendalami agama sekaligus mengamalkan. Waliyundziru qaumahum idza raja'u itu bagaimana dia tidak akan memberi peringatan kepada kaumnya kalau dia sendiri belum pernah merasakan ilmu itu diamalkan. Itu tafaqquh, hubungannya dengan al-fiqh. Hanya saja kemudian dalam sejarah dulu di abad awal Hijriah, abad 2 ketiga, kata istilah fikih itu juga sekaligus amaliyahnya. Karena apa?
para ulama pada zaman tabi'in, tabi'in, pada zaman mujtahidin itu ketika belajar fikih sekaligus diamalkan. Belajar agama itu belajar fikih sekaligus amaliyahnya. Nah, belakangan ketika mulai umat Islam mengalami degradasi moralnya, adab akhlaknya mulai runtuh di abad 3 Hijriah, mulailah dibangun sistematika. Oh, untuk wilayah-wilayah berhubungan dengan syariat itu ilmunya namanya fiqh. Hal-hal yang berhubungan dengan tauhid ilmunya namanya aqidah. Hal-hal yang berhubungan dengan ruhaniyah, amaliyah, batiniyah itu namanya tasawuf. Dibangun dari Islam, iman, ihsan. Nah, udah itu aja. Tetapi semuanya adalah amaliyah itu tadi, amaliyah. Nah, amaliyah. Maka ketika Nabi ditanya mengenai mal islamu, mal imanu, mal ihsan itu maksudnya adalah arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Kalau amaliyahnya Islam 3, amaliyatul Islam, amaliyatul iman, amaliyatul ihsan. Nah, itu amaliyah. Maka harus dipelajari supaya tadi yang saya gambarkan, tafakuh itu agar kita itu ibarat punya sawah, ya, punya sawah luas. Tiap hari kita lihat, wih, tukul rimbun, gitu. Rimbun ini. Besok, wah, semakin hijau sawahku. Lusa ditelusuri, wah, semakin. Begitu 1 bulan, wih, dilihat, loh, yang rimbun ini isinya kok alang-alang ternyata. Gara-gara apa? Gak pernah diolah, gak pernah dibabat, gak pernah dibersihin, gak pernah diini. Hanya bangga punya sawah sekian hektar ditumbuhi. Nggak tahunya tumbuhan liar. Hati kita itu juga seperti sawah. Kalau tidak diilmoni, dibersihkan, tumbuhlah rumput-rumput ilalang nafsu yang wah, itu nanti jadi tempatnya ular, ya, tempatnya tikus, ular. Itu membahayakan pemiliknya atau membahayakan tetangganya. Nah, maka ya harus dicangkuli, dipupuk, diini dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin 3 tadi. Nah, jadi itu ya. Saya kira demikian, Bapak Saudara sekalian, saya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarakati doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abadan abirrahman. Wa thabbit qulubana bil iman wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ar-ridha wal afiyata wal maghfirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna qawmal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati. Al-Fatihah. Baiklah, terima kasih
pada para bapak ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di penghujung tahun 2018 ini kita bisa melanjutkan kajian kita di tahun 2019 yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa pula mari kita bersama-sama kita doakan guru kita, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dari kami sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah, monggo ada ramah tamah di sebelah utara. Di sebelah utara, monggo. Ramah tamah rin seadanya. Ayo.